Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat walafiat. Walaupun belajar di rumah, semoga kalian tetap semangat. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 1, tema 2, pembelajaran ketiga. Di buku di situ ada PJOK ya. Tapi Bapak ambil yang IPA saja, IPS dan Bahasa Indonesia ya. IPA dan Bahasa Indonesia. Ini revisi yang terbaru. Di buku itu masih revisi sebelumnya ya. Dan adik IPA 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Juga KD 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Anakku, kalian buka bukunya di situ. Ikan sangat bermanfaat bagi tubuh. Apabila tubuhmu sehat, kamu dapat mengikuti kegiatan dengan semangat. Sudahkah kamu makan ikan? Tentunya kalian setiap hari makan dengan ikan ya. Karena tanpa ikan selain juga tidak enak makan, maka tubuhmu akan kekurangan gizi ya. Kita belajar tentang perkembangbiakan hewan. Sebelumnya kalian sudah mempelajari cara perkembangbiakan hewan. Sekarang kembali kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan. Ayo kita ingat kembali cara perkembangbiakan hewan. Cara perkembangbiakan hewan ada berbagai macam. Antara lain ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Pada perkembangbiakan hewan secara ovipar, embrio atau calon individu baru tumbuh dan berkembang di dalam telur. Hewan yang berkembang secara ovipar meliputi kelompok burung, reptilia, amfibi, dan ikan. Pada perkembangbiakan secara vivipar, calon individu baru tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk betina. Hewan yang berkembang biak secara vivipar meliputi kelompok mamalia atau hewan menyusui. Bagaimana hewan yang berkembang biak secara ovovivipar? Perhatikan peta pikiran pada halaman selanjutnya. Kembangbiakan hewan. Pelajari satu dulu ya. Sekarang secara vivipar ya. Perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Embrio itu, kalau individu baru embrio tumbuh di dalam tubuh atau rahim induknya. Contohnya hewan sapi. Ini hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Dan masih banyak lagi yang jelas contoh-contoh lainnya yang ada di sekitar kalian. Selanjutnya ovipar atau telur. Perkembangbiakannya dengan cara bertelur. Jadi embrio atau calon individu baru itu tumbuh di dalam telur. Contohnya ayam, burung, dan jenis unggas lainnya. Selanjutnya ovovivipar ya. Cara perkembangbiakan dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Kok bisa? Ya bisa bertelur, tetapi nanti jika sudah melahirkan keluar dengan cangkangnya. Jadi telurnya itu dirami di dalam tubuh, ya. Setelah itu keluar bersama cangkangnya ketika mau melahirkan. Embrio tumbuh, ya. Ini embrio tumbuh dalam telur disimpan dalam tubuh induknya. Setelah menetas ini dikeluarkan dari induknya dengan cara melahirkan.
Ya, Indonesia memiliki berbagai jenis hewan tersebut memberikan bahan makanan limbah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mengetahuinya? Belajar yang tadi itu IPA, sekarang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Satu juga menyajikan kesimpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh guru. Membuat pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Berdasarkan ide pokok yang ditemukan di dalam sebuah laporan, kita dapat membuat peta pikiran. Dengan membuat peta pikiran, kita dapat dengan mudah mempresentasikan atau mengemukakan isi laporan. Langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan adalah sebagai berikut. Satu, ya, membaca laporan secara seksama. Setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Yang ketiga, membuat setiap paragraf. Ini kamu lagi guru membaca teks laporan dan mencatat fakta-faktanya dan ide pokoknya. Simaklah lagi dengan sesama teks yang saya bacakan. Anggota bawean. Rusa bawean. Hewan yang mempunyai tanduk tidak hanya kerbau, banteng, dan kambing, tetapi rusa juga merupakan hewan bertanduk. Rusa bawean jantan dewasa mempunyai sepasang tanduk bercabang 3. Tanduk rusa berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Habitat atau tempat hidup asli rusa bawean adalah di Pulau Bawean. Makanan rusa berupa buah, dedaunan, ranting, kulit kayu, dan pucuk-pucuk semak pohon muda. Rusa hidup berkelompok menjadi keluarga dengan rusa betina sebagai pusatnya. Sedangkan rusa jantan biasanya berjalan sendiri. Rusa jantan ikut berkelompok jika hendak bermigrasi. Kegiatan hidup rusa bawean terutama berlangsung pada malam hari atau bersifat nokturnal. Rusa bawean beraktivitas mulai pukul 17.00 sampai 21.00 dan mulai menurunkan aktivitasnya pada pukul 2 dini hari sampai pada pukul 5 pagi. Pada siang hari, rusa bawean biasanya menghabiskan waktunya untuk beristirahat. Jadi, teks ini diambil dari sumber http ya rusabawean.com. Tes pada tanggal 9 April 2018. Contoh saya yang itu artinya untuk melindungi diri. Nah, setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Hal apa saja yang paling menarik menarik yang kamu pelajari hari ini? Mengapa demikian? Ya. Yang kedua, apakah ada hal yang masih membingungkan? Apa yang akan kamu lakukan terkait hewan sebagai sumber kehidupan? Kalian ingat, satu, hal yang paling menarik yang kita pelajari hari ini yaitu kita sudah mempelajari hewan ovovivipar dengan cara
menggabungkan antara ovipar, hewan yang bertelur, dan vivipar, hewan yang beranak. Apakah ada hal yang masih membingungkan? Tadi, ya mungkin tentang teks laporan, ya, dan cara mencatat fakta-faktanya, dan juga tentang ide pokoknya. Mungkin kalian masih bingung ya. Nah, jadi yang perlu kalian lakukan terkait hewan sebagai kehidupan yaitu harus menjaga kelestarian hewan yang ada di sekitar kita. Dibaca ini tentang deskripsi hewan vivipar ya. Vivipar berkembang biak dengan cara melahirkan. Ini kalian pelajari dibaca juga ini ya, ciri-ciri hewan vivipar dan juga contoh-contoh hewan vivipar ya. Ini hewan ciri-cirinya juga contoh ya. Itu ciri-cirinya ya. Lanjutan dari ovo ya. Pertemuan hari ini semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap berdoa semoga kita tetap terlindung dan selamat dari paparan virus corona. Kalau